Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama, ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habislah penasehat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Pantas saja Presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu. Ngobrol semeja, minta nasihat. Habislah penasehat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap? Kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1,5
tahun setengah presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong, yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur. Nah kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut Yaman, ada apa? Nah saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh temen tuh bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus, nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan presiden kita. Amin ya rabbal alamin. Itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi ke luar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar-laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Baliho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak?
mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia saudara. Habaib saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Ada yang bilang, Habib, ini Bapak Presiden terpleset. Saya percaya terpleset, tapi kenapa bisa terpleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bagaimana nggak terpleset? Jadi begitu ngomong, ingat tuh udah ke doktrin. Ngobrol di istana sama orang yang anti Yaman, dijelekin memang nih Pak, nih orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Tuh Anies juga tuh oposisi tuh dari Yaman juga tuh Pak. Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes tuh dari Yaman juga. Emang nih Yaman kebak nih semuanya Pak. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati saudara. Susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik, hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus, sudah saya ikutin, bagus isinya. Bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini, saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya kalau yang bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Saat ini saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman, sekolah di Yaman, tersebar di universitas-universitas di Yaman. Saudara, jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Jadi yang dimusuhi Yaman siapa ini pembisiknya? Makanya saudara, saya udah minta saudara kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden. Dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah. Jangan kalau dikritik jawab dengan karya. Dikritik jawab dengan kerja. Dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang bilang, ya Habib maklumin, mungkin dia lagi kesal sama Anies Baswedan kali, terlalu banyak ngeritik. Ya kalau kesal sama Anies sebut aja namanya. Hei Anies, saya tidak suka kepada kamu. Kenapa kamu begini? Ini jangan bawa-bawa Yaman. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya, yang begini biarkan saudara atau jawab? Atau protes? Atau luruskan? Saya mau tanya, menteri segala urusan di zaman rezim Jokowi, kalau sekarang disingkirkan, setuju tidak? Jenderal Baliho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir.
Maka saya minta semua nih mujahid medsos, saudara semuanya, begitu juga Muslim Army, saudara, yaitu kita minta saudara mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden, berhentikan. Kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima enggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasehati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, nggak boleh. Pak Rizik ya, sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Presiden katanya kabur ke Yaman itu karena di belakangnya ada Jenderal Baliho itu kan. Ya kalau menurut saya, antara saya dengan Habib Rizik sudah nggak ada masalah sebetulnya. Ya sebetulnya dulu waktu saya menurunkan Baliho juga kan. Karena FPI itu kan waktu itu organisasi memang sudah dibekukan di tahun 2019. Nah yang menguatnya itu menurut saya karena ada ajakan-ajakan revolusi akhlak lah, yang kemudian akhirnya dari narasi-narasi yang disampaikan mengajak, kemudian mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menurut saya dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dan itu kita laporkan kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, bahkan Gubernur pun tahu, Kapolri dan sebagainya. Maka dilakukanlah tindakan-tindakan oleh TNI Polri saat itu. Dan yang membubarkan itu kan Kemendagri, Menko Polhukam. Kalau masih ingat kata-kata saya pada saat di Monas, kalau perlu FPI bubarkan, dan benar dibubarkan. Sebetulnya memang sudah dibubarkan. Nah sekarang rame seakan-akan bahwa saya jadi KSP, kemudian akhirnya narasi dari Bapak Presiden itu muncul. Ya itu bukan dari saya, tapi artinya bahwa menurut saya bahwa ya Pak Rizik ya sudah tua lah, udah sama-sama tua. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan keteduhan, dengan tidak memprovokasi. Ya, saya lihat bahasa-bahasanya tidak pernah berubah. Bahasa-bahasa lama dengan sekarang itu, ya kalau dikatakan sebagai ulama itu yang selalu meneduhkan, ya berpikir jernih, matanya tidak pernah melihat orang lain, merendahkan orang lain, mulutnya tidak mengatakan orang lain, menjelekkan orang lain, hatinya juga dia tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan tangannya juga tidak dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Makanya jaga mata, jaga hati, dan jaga mulut. Ada Barbaju Loreng menurunkan Baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun, ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baliho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan.
Jangan seenaknya sendiri, ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu, ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu, bubarkan saja itu, ya. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video, banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra, yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat Pelita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat Pelita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat Pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa?
biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.